Saudara-saudari, video berikut ini berisi 9 pokok pertanyaan yang baik untuk diketahui oleh seluruh anggota Gereja Katolik untuk mempersiapkan sebuah perkawinan. Gereja memahami panggilan untuk menikah sebagai sebuah panggilan luhur untuk turut bersama Dia menciptakan dan merawat. Nah, gereja juga meyakini bahwa di balik panggilan itu termuat tugas perutusan yang tidak ringan. Pasangan yang menikah akan melahirkan generasi baru manusia. Dan kualitas generasi ini ditentukan oleh kualitas pasangan yang menikah itu juga. Itulah mengapa Gereja Katolik sangat menaruh perhatian serius terhadap proses persiapan perkawinan. Yang jelas, kedua pasangan harus dipastikan belum pernah menikah atau tidak sedang dalam sebuah ikatan pernikahan. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sebuah perkawinan Katolik itu wajib mengikuti masa persiapan atau sebuah kursus yang biasa disebut dengan kursus persiapan perkawinan. Nah, dalam kursus persiapan perkawinan itu ada sebuah tahapan yang wajib untuk dilalui juga, yaitu proses penyelidikan kanonik. Nah, hal-hal seputar persiapan itu baik untuk ditanyakan kepada pastor paroki atau kepada paroki tempat di mana pasangan itu mendaftarkan diri untuk menikah. Sejatinya sangat dianjurkan agar setiap warga Gereja Katolik mencari pasangan yang seiman atau sesama Katolik. Tetapi jika keadaan tidak memungkinkan hal itu, gereja terbuka juga dengan perkawinan beda gereja atau beda agama. Jadi di dalam Gereja Katolik itu ada izin dari uskup untuk seorang Katolik yang hendak menikah beda gereja atau beda agama. Beda gereja artinya dengan sesama Kristen tetapi yang non-Katolik. Kalau beda agama itu berarti agama di luar dari kekristenan, misalnya Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, atau yang lain. Pernikahan beda gereja ataupun beda agama itu harus mendapatkan izin khusus dari Bapak Uskup. Nah, jangan khawatir sebab paroki tempat di mana pasangan akan mendaftar itu akan mengurus seluruh administrasi yang berhubungan dengan hal ini. Yang diperlukan dari pasangan adalah datang dan melapor diri kepada pastor paroki dan biarkan pastor paroki akan menerangkan proses apa yang perlu dilalui untuk sebuah pernikahan. Entah pernikahan dengan sesama warga Gereja Katolik ataupun pernikahan dengan orang yang non-Katolik atau berbeda agama. Tempat yang resmi untuk sebuah perkawinan Katolik tentu adalah Gereja Katolik. Kecuali di daerah itu belum ada bangunan Gereja Katolik sehingga harus dilangsungkan di dalam rumah atau di tempat yang layak untuk itu. Dan dipimpin oleh seorang imam atau oleh seorang diakon. Tetapi untuk seorang Katolik yang hendak menikah dengan yang non-Katolik atau yang beragama Kristen tetapi bukan Katolik, diizinkan untuk menikah di gereja non-Katolik setelah mendapatkan dispensasi forma kanonika dari Bapak Uskup. Perkawinan itu bisa dipimpin oleh gembala atau pendeta jemaat setempat. Tetapi, seorang Katolik yang hendak menikah dengan Hindu, Buddha, Muslim misalnya, dia wajib menikah di dalam Gereja Katolik. Dan hal itu berlangsung sesudah mendapatkan izin dari Bapak Uskup. Setiap warga Gereja Katolik itu memiliki kewajiban penuh untuk mengikuti seluruh prosedur dalam Gereja Katolik khususnya menyangkut perkawinan ini. Jika ada seorang Katolik yang melangsungkan perkawinan di luar prosedur Gereja Katolik, misalnya tanpa persiapan perkawinan, menikah begitu saja di gereja lain atau di tempat ibadah lain, maka sebenarnya dia mengingkari panggilan untuk menjadi orang Katolik yang sejati. Konsekuensi dari ini adalah dia terhalang untuk mengambil bagian penuh di dalam komunitas Gereja Katolik. Konsekuensi yang paling jelas untuk itu, dia terhalang untuk menyambut Komuni Kudus. Pertanyaannya, sampai kapan dia terhalang untuk menyambut Komuni Kudus? Sejauh perkawinan yang telah dia langsungkan tersebut tidak memiliki halangan-halangan yang mendasar, maka seorang Katolik tersebut bisa menghadap pastor paroki untuk meminta sanatio in radice,
yaitu sebuah upaya untuk mengurus kembali perkawinan supaya dapat disahkan. Tetapi hal itu hanya terjadi kalau sesudah diselidiki ternyata tidak ada halangan yang berarti atau halangan yang mendasar terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut. Contoh halangan itu adalah ketika menikah dahulu dia tidak dalam keadaan terpaksa, tidak sedang disandra atau tidak dalam sebuah paksaan. Atau contoh lain lagi misalnya pasangan yang dia nikahi tidak sedang dalam ikatan pernikahan yang lain. Di dalam gereja Katolik tidak dikenal istilah perceraian. Pernikahan Katolik adalah pernikahan satu kali untuk selamanya atau untuk seumur hidup. Gereja Katolik sangat menghargai janji kesetiaan yang saling diucapkan oleh pasangan di hadapan imam atau diakon saat menikah. Tidak ada lembaga, instansi, keluarga, atau pribadi manapun yang memiliki hak untuk menceraikan sebuah perkawinan Katolik. Dalam kasus-kasus khusus, misalnya dalam sebuah perkawinan yang bermasalah, gereja memiliki sebuah lembaga yang bekerja sama dengan pastor paroki setempat untuk mengurus dengan seksama dan teliti perkawinan-perkawinan yang bermasalah. Lembaga pengadilan gereja dapat menyatakan kebatalan terhadap sebuah perkawinan sesudah melalui proses penyelidikan, mulai dari awal sampai kepada hari terakhir perkawinan tersebut diajukan untuk proses kebatalannya. Apa itu kebatalan? Kebatalan adalah sebuah pernyataan dari gereja bahwa sebuah perkawinan tersebut atau perkawinan yang sudah terjadi sebenarnya tidak boleh atau belum boleh untuk dilangsungkan. Gereja Katolik sampai hari ini menolak perkawinan sejenis. Sebab perkawinan itu bukan sekedar legalisasi untuk menyalurkan hawa nafsu seksual saja. Perkawinan atau keluarga itu menjadi sebuah wadah bagi terbentuknya individu. Seorang individu baru itu belajar untuk menjadi manusia di dalam keluarga atau melalui lembaga perkawinan itu. Dia belajar tentang keibuan, dia belajar tentang kebapaan, dia belajar tentang kepriaan dan kewanitaan secara bersamaan. Dan hal tersebut tidak akan mungkin terjadi dalam sebuah keluarga dengan pasangan sejenis. Gereja menetapkan perkawinan Katolik hanya boleh dilangsungkan oleh satu pria dengan satu wanita. Sebab, dalam sebuah ikatan perkawinan tidak boleh ada cinta yang terbagi. Persembahan diri harus menjadi persembahan yang utuh satu bagi yang lain. Itulah mengapa tidak dikenal istilah poligami atau poliandri di dalam perkawinan Katolik. Demikian beberapa ulasan singkat menyangkut perkawinan Katolik. Semoga hal ini bermanfaat. Jika hal ini berguna, silakan bagikan video ini kepada saudara-saudari atau teman-teman Anda yang sedang dalam tahapan menuju kepada sebuah perkawinan.